Balik lagi di Kisum, kisah di balik musik. Kita sekarang ini lagi sama Zia, bareng sama Zia. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol tentang perjalanan karir musiknya Zia, kehidupan sekolahnya Zia. Buat lo para remaja nih bisa dicontoh juga kali ya. Obrolan kita di hari ini bisa lo dengerin baik-baik gitu. Gitu. Tepuk tangan dulu untuk penonton kita yang 10.000 ini. Oke, sebelumnya pertama dan utama sekali nih, apa kabar Zia? Baik, karena Baik, alhamdulillah sehat. Gimana kesibukannya hari-hari Zia? Aku kebetulan selain nyanyi, aku punya bisnis. Aku lagi menjabat jadi ketua OSIS. Ya. Dan aku lagi sekolah, masih sekolah. Masih jadi fokus sekolah banget gitu. Oke. Ya dari yang kita tahu nih Zia seorang desainer ya? Iya. Desainer punya clothingan, usaha clothingan, terus menjabat sebagai ketua OSIS. Ya, aktif sekolah. Coba boleh cerita nggak Zia gimana sih cara kamu tuh bisa ngebagi waktumu di tengah-tengah kesibukanmu, mana sekarang kan karir bermusikmu juga lagi jalan kan? Mungkin boleh di-share. Kuncinya adalah menurut aku menata prioritas ya, teman-teman. Jadi emang doing one thing, bukan lebih ke multitasking sih. Nah, gitu. Jadi emang kalau misalkan kalian udah pengen terjun ke satu kewajiban, emang udah harus siap dengan resiko bahwa harus banyak multitasking gitu. Cuman kalau misalkan nyambungin sekolah sama hal-hal di luar sekolah gitu ya, mungkin kalau misalkan masalah sekolah aku lebih banyak aku join tutor segala macam untuk membantu biar proses pembelajaran aku tuh nggak rumit. Jadi aku ngerjain tugas cepat selesai dengan kualitas yang bagus pastinya. Dan kalau misalkan masalah nyanyi di luar sekolah itu ya aku sesuaiin sama schedule aja sih Kak. Jadi kayak ini tadi aku leave early dari sekolah buat kesini. Abis sekolah langsung kesini. Iya gitu. Dan bagi-bagi waktu sih. Bagi-bagi waktu. Kan aku ngerasa dan harus bisa menepiskan hal-hal yang mungkin nggak sepenting kewajiban kalian, kayak misalkan punya banyak kewajiban atau punya banyak hal yang diseriusin gitu ya. Berarti udah tahu kalau misalkan waktu-waktu main, hangout yang sekiranya kurang berfaedah tuh bisa dikurangin. Jadi jangan dihilangin, orang semua butuh healing, butuh jalan-jalan, cuman dikurangin dikit aja. Sesuai porsinya. Sesuai porsi, betul. Tapi kamu mendalami bidang dari desain itu bisnis ya? Kamu ke bisnis itu dari umur berapa? Aku udah cinta ya, masih hitungan nama fashion tuh dari aku kecil. Karena pengaruh, aku dulu tuh kalau didandanin sama mama tuh rame banget baju-bajunya gitu. Terus aku kepikiran buat bikin clothing line itu aku kelas 3 SMP. Terus aku launchingnya kelas 10. Kelas 10 SMA. Gitu. Itu kamu basicnya kamu emang suka gambar juga apa gimana? Apa kamu gambar nggak sih? Aku otodidak sebenarnya kalau gambar itu. Sebenarnya kalau dibilang nggak bisa gambar banget tuh nggak, karena aku nggak se-artsy itu. Cuman aku mungkin punya lebih ke aku bisa visualize idenya di kepala aku sih Kak. Jadi kalau gambar paling aku gambar sebisa aku, nanti aku komunikasi sama penjahit aku. Jadi emang simbiosis sih gitu sama penjahit aku. Tapi dari yang kamu bilang kan kamu di kelas 3 SMP ya, terus kelas 1 SMA jalan. Itu kan masih di usia kamu yang masih aktif-aktif banget sekolah. Kebanyakan kan orang tua lebih ngedukung anaknya ya kamu sekolah aja biar sekolah kamu gak ketinggalan, kamu janganlah yang lain-lain. Itu kalau dari dukungan orang tuamu gimana tuh untuk keinginanmu berbisnis itu? Aku didukung banget aktivitas di luar sekolah selagi enggak yang ngerecokin yang di sekolah gitu. Jadi memang aku nggak dituntut untuk kamu harus pinternya tuh cuma dari aspek akademis aja. Jadi emang kamu harus keluar di sana, karena pengalaman kayak gini tuh aku rasa nggak bisa dibeli dengan cuma di sekolah aja. Sekolah memang memberikan banyak banget pelajaran, pengalaman. Cuman aku rasa hal-hal yang di luar kepala atau enggak yang kayak kita unexpected things gitu lah, itu aku rasa banyak banget belajar aku pas di luar sekolah. Gitu. Tapi basicnya di sekolah. Terus untuk bernyanyi sendiri itu sejak umur berapa kamu? Apa lebih dulu kah kamu terjun di bisnis dulu baru ada ketertarikan di musik, atau musik lebih dini lagi ada di diri kamu? Lebih dini. Ya, jadi tapi kalau misalkan untuk buat serius banget itu untuk jadiin karir itu baru pas aku kelas 2 SMA kemarin. Pas aku dapat kesempatan untuk bertemu sama Tante Meli Guslo. Itu mungkin boleh diceritain gimana tuh kamu bisa dapat kesempatan itu? Tante Meli itu sahabat mama aku. Jadi mama aku punya sahabat manajer Aris, habis itu kenal sama Tante Meli dan akhirnya kita dipertemukan. Nah, manajer temannya mama aku ini suka sama suaraku katanya. Akhirnya dibilangin, ini cerita ke Tante Meli, akhirnya kita ketemu. Nah, awal ketemu tuh belum ngomongin single, masih ngomongin kayak masih ngobrol biasa, makan siang gitu. Dan jujur
orangnya humble banget Tante Meli tuh. Tante Meli. First impression aku tuh bagus banget, orangnya hangat, welcome, asik, dan maksudnya aku tuh seakan-akan ngomong sama orang yang sebaya, saking asiknya itu. Habis itu kita pertama ketemu tuh coba ngomongin kayak nanti kalau kamu punya single tuh akan begini di berbagi ilmu lah gitu. Sama Teh Melinya? Iya. Aku tuh sempet kayak shock, kayak gila ini aku lagi ngobrol sama seorang diva. Iya. Gitu, jadi itu apa ya, blessing banget buat aku ya kayak gitu. Habis itu kita ketemu untuk kedua kali, terus kita save-savean nomor WhatsApp, follow-followan di IG. Terus suatu hari di bulan November aku dikirimin 4 lagu. 4 lagu, dan aku milih mantan temanku dari 4 lagu itu. Oh, jadi kamu dikasih 4 lagu itu sebenarnya berarti udah ada obrolan kalau bakal ada project nih buat kamu? Iya, sudah ada obrolan. Tapi sorry, kita putar lagi, balik lagi. Kan tadi kamu dikenalin sama Teh Meli sama sahabatnya mamamu karena suka sama suaramu. Iya. Sahabatnya mamamu itu bisa tahu suaramu itu dari mana tuh? Apa kamu udah pernah nyanyi-nyanyi, direkam, diupload atau apa gitu? Ya, aku sering nyanyi soalnya kalau misalnya ada acara-acara yang aku bahkan kalau misalnya ada acara-acara kayak mama aku bikin makan-makan atau nggak ada acara aku datengin, aku pasti disuruh nyanyi. Jadi udah pernah dengar gitu. Tapi tentunya Tante Meli itu tetap tetap mencermati kayak suaranya tuh kayak gimana sih. Jadi emang di pertama kali tuh masih kayak cerita-cerita dulu. Jadi emang aku suka itu bertahap ya, maksudnya bukan yang sembarangan. Bukan yang langsung kayak gitu. Jadi, nah suatu hari pas habis kita follow IG tuh mama aku tuh ngepost aku cover, aku nyanyi buat ulang tahunnya mama aku. Tante Meli komen bilang kapan rekaman gitu. Itu sebelum ngirim 4 materi. Sebelum. Baru kita ketemu lagi terus baru ngirim. Jadi dari 4 itu kamu milih lah si mantan temanku. Nah, itu kamu juga ikut produksian bareng atau itu maksudnya lagu itu digarap sama Tante Meli doang atau kamu juga ikut Tante Meli? Tante Meli aja. Karena aku merasa aku masih baru di sini, harus banyak belajar. Mungkin insya Allah kedepannya kalau aku diberi kesempatan, aku pengen juga jadi songwriter dari lagu aku sendiri. Amin, kita aminkan teman-temannya, amin. Nah, kenapa nih kamu bisa milih lagu yang mantan temanku? Apakah dari arti lagu itu, makna lagu itu kamu banget? Atau kenapa? Atau kamu punya pengalaman nih jatuh cinta sama mantan temanmu? Apa gimana gitu? Aku gak relate sama lagunya. Cuman memang aku milih lagu ini karena pas aku denger tuh nyantol di aku. Dan aku suka banget sama musikalitasnya, aku suka sama liriknya, dan aku ngerasa ini lagu yang lumayan relatable dan kisah cintanya lumayan spesifik ya, jadi bukan yang menurut aku basic kayak menarik nih gitu, konteksnya tuh menarik gitu. Tapi kalau kamu sendiri emang nggak ada pengalaman tuh dari makna dan gak mau soalnya jujur ini rumit banget tau. Kenapa rumit? Karena kan gini loh, jadi kan konteksnya adalah kita tuh suka sama mantannya teman kita. Jadi teman kita punya pacar, putus, jadi mantannya suka sama kita karena mungkin kita pernah ikut main atau apa gitu kan. Pribadi nih ya, aku kalau misalkan temen aku mau sama mantannya aku biasa aja. Kayak ya he's my ex for a reason gitu. Ya udah mantan gitu kan. Tapi soalnya ada juga aku tahu juga ada orang luar sana yang kalau walaupun udah putus tuh masih ada rasa gamon gitu kan. Jadi daripada ribet ya, saya mending cari yang baru. Jangan yang kita dimusuhin. Aduh masalah gitu. Drama cewek tuh menurut aku ribet gitu. Karena teman dulu. Bener. Iya kan, kakak juga ada gitu kan, gak mau ribet ya. Dan aku orangnya soalnya kalau misalnya mikir wah ada drama nih, aku langsung bisa. Misalnya aku suka sama orang nih, tiba-tiba temen aku juga suka, buat lo deh gitu. Benar. Soalnya ribet banget gitu kalau cewek. Jadi gitu. Jadi kamu nggak setuju ya dengan yang kayak gitu? Janganlah ya drama. Enggak. Ayo kita beralih. Jadi curhat kita. Proses kreatifnya sih kita pengen tahu nih, gimana proses kreatifnya dalam rekaman lagu si mantan temanku ini? Proses kreatifnya tuh maksudnya kayak timeline tuh gimana? Iya, proses kreatifnya kamu rekaman ada kesulitan kah? Proses. Di saat aku rekaman itu salah satu hal yang menurut aku PR ya sebelum jauh-jauh hari sebelum rekaman adalah penghayatan. Karena pertama aku nggak pernah ngalamin kisah ini. Karena I think kebanyakan orang-orang yang bernyanyi itu kan either mereka pasti rilis lagu yang mereka relate gitu kan. Iya benar gitu. Aku pribadi nggak relate sama lagu ini, tapi aku suka sama lagu ini. Gitu. Jadi gimana pun caranya aku harus bernyanyi di perspektif orang yang mengalami hal ini gitu. Nah caranya adalah aku mencermati setiap lirik dari lagu ini Kak. Jadi misalkan di refnya kan ada cinta datang tiba-tiba gitu kan. Nah, kenapa aku jadi resah liriknya kan? Nah, itu kan ada transisi. Cinta datang tiba-tiba kita seneng. Tapi terus kita dialihkan ke kesedihan karena kita mikir
gue lagi ada asmara baru nih, ya tapi kan dia mantannya sahabat gue gitu. Jadi emang itu pentingnya mencermati lirik ya, dan akhirnya aku pun ngerasa aku jadi pas aku recording tuh aku bener-bener sendu, kayak bener-bener ngalamin apa yang ada di lirik. Apa yang ada di lirik itu, kamu jadi mendalami ya? Iya, iya. Gitu. Terus proses rekamannya aku sekitar 2 jaman. 2 jaman? Ya, dan aku di direct vokal sama Tante Rika Ruslan. Rika Ruslan, oke. Itu luar biasa juga, orangnya baik banget, sangat-sangat hangat dan sabar ya, maksudnya orangnya juga lucu gitu. Jadi aku pas rekaman tuh enak, santai, menikmati gitu. Beliau salah satu inspirasi kamu nggak? Inspirasi aku juga. Inspirasi. The Groove itu legendaris banget gitu. Tapi yang benar-benar bikin aku miss adalah diva-diva ini tuh semuanya mereka humble banget dan ya. Mereka mostly sangat-sangat hangat gitu, kayak welcoming. Jatuhnya gitu. Sama junior tuh nggak ada bukan kayak nggak ada kesenjangan gitu. Benar. Jadi ya. Setelah hasil rekamanmu selesai nih, itu Temeli ada komentar lain gak sih dengan hasilnya? Ngasih masukan kah atau apa gitu ke kamu? Mungkin selalu dibilanginnya terus diasah sih. Terus berlatih. Jadi emang jangan pernah berhenti untuk ngelatih suara dan juga apa ya, mengasah potensi suara aku. Jadi mungkin suara aku bisa lebih tebal, aku bisa ngatur nafasnya lebih baik, dan aku selalu open ke advices sih, karena itu penting. Oke. Tapi dari kamu sendiri udah timbul nggak tuh keinginannya kayak kamu pengen nih bikin lagu kamu sendiri yang biar kamu tuh dan relate banget gitu? Aku soalnya percaya kata-kata yang dari hati pasti sampai ke hati lain. Oke, benar. Iya kan? Benar, setuju. Karena soalnya nggak tahu kenapa ya, kayaknya emang juga kayak aku lihat dari Tante Meli, beliau mengerjakan lagu-lagunya dengan sepenuh hati pasti, dengan kualitas yang nggak kaleng-kaleng, dan itu semuanya sampai ke hati gitu. Jadi emang tadi tuh kuncinya penghayatan. Benar. Terus kita beralih ke video klipnya Mantan Temanku ini. Di situ tuh kita kepo sih, baju-baju di sana tuh kamu bikin sendiri kah atau enggak? Oh, kebetulan enggak. Itu enggak. Wardrobe-nya aku tapi dari lemari aku sendiri tuh. Oke. Semuanya. Oke. Ya enggak ada yang aku buat. Soalnya kurang masuk sama timnya. Kurang masuk sama timnya. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat yang dari tadi kamu bilang kan kamu lumayan passion lah di musik ya. Itu inspirasi kamu siapa sih sebenarnya dalam bermusik? Kalau ditanya sekarang. Dari Indo tuh. Boleh dari Indo. Dari Indonesia aku terinspirasi oleh Tante Meli Guslo dan Raisa. Tapi kalau kita tarik jauh ke belakang, awal mula kamu emang pengen banget nih di musik, belum sekarang, itu siapa yang kayak nge-trigger kamu untuk pengen bermusik banget? Atau kan? Sebenarnya bukan, kalau gitu aku lebih ke yang apa yang aku pikirin di dalam diri sih. Jadi aku mikir bahwa ya alhamdulillah aku dikasih potensi ya. Potensi. Tapi potensi ini belum jadi kompetensi. Jadi masih di permukaan. Belum muncul gitu kan. Aku ngerasa kalau misalkan nggak diasah, it would be such a waste. Benar. Gitu, dan aku kayak ini kan anugerah yang Allah kasih ya. Jadi aku mikir semuanya dukung, apalagi what am I waiting for? Semua orang dukung, mama dukung, orang tua, teman-teman semua ngedukung. Bahkan dari lu udah baik yang bilang tuh jadi penyanyi ya, gitu. Itu kayak doa juga buat aku ya. Akhirnya alhamdulillah sekarang terjun ke industri musik. Tinggal dari kamunya aja ya yang harus keras lagi. Kalau kata Teh Meli, asah terus. Gitu. Nah, tapi kamu tuh pernah main alat musik gak sih? Atau ada alat musik yang piano? Kamu bisa piano? Selain piano? Aku dulu sempet biola, tapi sekarang aku lebih ke piano sih. Kamu belajar piano dari umur berapa? Aku itu belajar, sebenarnya itu bukan yang rutin kayak like a piano girl banget ya. Cuman maksud aku dulu sempet les sekitar 1-2 tahun pas aku SD. Tapi aku asal terus autodidak di rumah. Karena mama nyediain piano. Next, pengen belajar alat musik baru nggak kira-kira? Aku pengen banget main electric guitar. Tapi sebelumnya belum pernah nih? Belum pernah. Padahal tuh orang bilang itu kayak instrumen terbasic itu gampang gitu. Bayangin, karena orang bilang gampangan gitar daripada piano. Cuman emang aku kayak belum ada chance buat belajar aja. Iya, karena emang kamunya udah mulai di piano dulu. Iya, ini udah nyantel sama piano kali ya. Piano. Oke, jadi dengan gitu banyak aktivitasnya Zia nih, desainer juga, anak sekolahan yang juga aktif nih jadi ketua OSIS, nyanyi juga. Tapi Zia tuh sebenarnya pengen dikenal sebagai apa sih? Dari dulu itu aku suka banget
menginspirasi. Menginspirasi? Iya, jadi awal mulanya tuh sebenarnya tuh pas aku ngerilis clothing line itu sih. Terus ada orang yang kontak aku bilang, Kak aku bisa jadi desainer. Sebetulnya nanya-nanya, akhirnya dari situ aku mulai kayak ikut podcast, diundang ke podcast. Aku tuh seneng banget berbagi-bagi ilmu dan ngasih tahu kayak pengalaman. Tapi bukan so tau ya Kak. Jadi maksudnya aku ngasih tahu, kalau dari perspektif aku seperti ini, aku punya pengalaman baik seperti ini. Itu untuk mengedukasi orang. Belajar bareng lah ya istilahnya. Iya, dan pentingnya untuk mengasah potensi dan keluar dari zona nyaman dari sejak dini sih menurut aku. Karena nanti menurut aku soalnya kalau mikir tuh realistis, karena kalau misalkan aku nanti aku pasti akan pertama nikah, aku kan berumah tangga gitu. Nah aku nggak mau baru ngejarnya tuh nanti ini sekarang pas aku masih sehat, masih umur pikiran aku masih fresh, aku belum ada belum ada tuntutan untuk tinggal di rumah yang aku bayar sendiri, kayak aku belum jadi adult ya, maksudnya masih dukungan dari orang tua. Itu menurut aku privilege ya. Iya, bisa jadi aku pergunakan dengan baik gitu. Tapi kalau bisa dibilang berarti kalau Zia bukanlah seorang penyanyi, Zia berarti seorang, aku pengen jadi dokter. Sebenarnya aku mau masuk ke dokteran. Ya, aku pengen jadi kalau inspirasi ini aku Dr. Tompi sih, penyanyi tapi juga dokter. Berarti walaupun dengan kesibukan kamu sekarang, apalagi kamu udah ada aktivitas baru nih di nyanyi, di industri musik, keinginan kamu untuk jadi dokter tuh nggak runtuh ya? Enggak. Masih tetap. Iya, aku soalnya ada planning-nya juga. Coba boleh nggak sih Zia di-share, kan banyak juga nih teman-teman yang misal udah dapat euforia baru nih, jatuhnya kan di dunia baru, dia jadi lupa sama impian dia yang sebelumnya, kayak udah gue asik di sini aja gitu. Mungkin boleh untuk gimana sih caranya buat kita tetap teguh nih sama impian kita gitu. Jadi teman-teman, menurut aku penting banget untuk mengeksekusikan mimpi kalian atau enggak apa yang kalian lagi kerjain sekarang itu dengan pikiran logis ya. Mungkin terkadang missing point-nya adalah ketika misalkan kita seneng banget nih sama ngelakuin inilah kegiatan A gitu. Kita juga sempat pengen nekunin kegiatan B, tapi sebenarnya di sini kegiatan B lebih berpenghasilan dan lebih menopang kita secara finansial atau enggak lebih ngebantu masa depan kita secara kayak keuangan, tapi yang A ini lebih seru, kita lebih suka. Sebenarnya aku juga nggak bilang tinggalin yang A juga sih, cuma maksud aku dalam arti ketika kita udah punya pikiran logis kayak mungkin yang A ini sekarang hobi aja dulu deh, karena emang yang lebih matang itu si B. Gitu. Itu kadang yang anak sekarang mungkin kurang dipikirin ya, mungkin kayak pokoknya mau ini tapi nanti tiba-tiba keuangan gak keurus. Karena sooner or later kita bakal tumbuh jadi adult gitu, mau gak mau. Jadi aku juga mikir kayak misalnya aku mau jadi penyanyi, dan to be honest kan penyanyi itu kan masuknya ke luck juga ya kayak misalkan luck dapet job atau enggak. Nah, itu kan bukan hal yang 9 to 5, bukan kayak kantoran. Jadi itu kenapa aku bikin bisnis. Jadi agar aku bisa finansial secara mandiri lebih dini, lebih awal. Jadi nanti kalau misalkan aku selalu mikir tuh kayak kepanjangan ya, cuman aku kalau pikir soalnya kalau nanti aku udah nikah, aku nggak mau nggak punya tabungan, harus punya pegangan sendiri. Bagus dong punya pikiran kayak Zia, jadinya nanti kita nggak tergopoh-gopoh gitu loh. Iya, pokoknya niat dan mimpi tuh butuh, tapi menurut aku fondasinya itu adalah logis, itu realistis. Jadi harus ada plan-nya. Soalnya nggak ada plan-nya nggak akan bisa dieksekusi. Setuju banget, setuju. Nah, terakhir nih mungkin Zia ya, kita pengen tahu apa sih yang belum Zia capai di titik sekarang ini dengan segudang yang udah Zia laluin nih, apa yang belum dicapai sekarang? Sebenarnya kalau milestone itu, maksudnya kan ada pencapaian dari time to time. Cuman aku rasa as aku mencapai hal-hal baru itu standarnya makin naik. Jadi aku belum bilang aku udah mencapai semua yang aku mau di sini. Bahkan di menyanyi dan bisnis pun masih banyak banget barbar yang pengen aku capai. Berarti masih banyak PR lah ya. Banyak tangganya masih banyak lah gitu kan. Untuk ke puncaknya masih banyak dan masih butuh puluhan tahun mungkin untuk mencapai. Tetap balik ke kata Teh Meli tadi, untuk tetap diasah gitu. Ya mungkin Zia bisa ke teman-teman untuk promosiin buat dengerin lagu Mantan Temanku.
Iya, buat teman-teman yang relate sama lagu atau kisah dari teman-temanku, bisa banget streaming lagu Zia di platform kesayangan kalian. Ada Spotify, ada Reso, Joox, Apple Music, dan juga platform lainnya yang kalian sukai. Jangan lupa juga follow Instagram Zia @zialasha. Ada Twitter, kita ngobrol bareng Zialasha, dan juga TikTok @zialasha_. Oke, jadi mungkin sekian dulu bincang-bincang kita sore ini sama Zia di Kisum. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada nih yang mau ngobrol sama siapa nih, mau nonton kita ngobrol sama siapa, mungkin bisa langsung di komen ya. Terus nanti jangan lupa juga untuk di like videonya sama di subscribe kita di sini. Gue Nada sama Zia, kita pamit dulu. thank you Kanada. Thank you.